wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang konsep promosi dan rencana penjualan produk dimsum mentai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Waida Ginazara dengan NIM 64231945. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Aulia dengan NIM 64231901. Perkenalkan, nama saya Audi Salsabila Putri Mahwira dengan NIM 64231958. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 64231913. Perkenalkan, nama saya Handika Firmansyah dengan NIM 64231956. Perkenalkan, nama saya Jonathan Maimaroro dengan NIM 64231990. Yang pertama akan saya bahas di sini adalah latar belakang. Pemasaran merupakan suatu kegiatan bisnis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu produk atau jasa. Pemasaran membantu dalam menarik minat konsumen, meningkatkan penjualan, membangun brand awareness, memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, suksesnya sebuah perusahaan mencakup keseluruhan bidang pemasaran. Pemasaran merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk memperkenalkan, mengingatkan, dan membujuk masyarakat agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Pemasar dituntut untuk kreatif dan inovatif agar dapat menarik perhatian konsumen dan membawa minat dari konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama untuk menganalisa dalam pemasaran dimsum, yang kedua untuk mengetahui hasil analisa tentang strategi pengembangan usaha, yang ketiga untuk melakukan survei kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk menganalisa dalam pemasaran dimsum, yang kedua untuk mengetahui hasil analisa tentang strategi pengembangan usaha, yang ketiga untuk melakukan survei kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Pengertian harga. Harga merupakan alat tukar yang digunakan untuk mendapatkan produk atau jasa dengan sejumlah uang, menurut Jasmine Saladin 2001. Sedangkan menurut Jiptono 2002, harga adalah hukum moneter yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan hak atau suatu barang atau memakai dan layanan jasa. Peran harga tak lepas dari proses jual beli suatu produk atau jasa. Harga membantu konsumen untuk menentukan seseorang akan membeli barang atau tidak. Suatu perusahaan menentukan nilai untuk mendapatkan laba dari produk yang dijual perusahaan tersebut. Untuk menentukan harga suatu produk atau jasa, ada beberapa dasar yang harus dipertimbangkan. Next. Selanjutnya ada penetapan harga. Menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan terlepas dari permasalahan harga. Harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jual beli dari produsen ke tangan konsumen. Melalui penetapan harga, akan terlihat posisi kelayakan produk dari nilai ekonomisnya. Karena permasalahan ini, perusahaan biasanya mengadakan penetapan harga yang disepakati sebelum barang beredar di pasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Audi. Selanjutnya yaitu marketing mix 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk ialah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau konsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Yang kedua yaitu price. Price ialah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa secara luas yang dinilai ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Yang ketiga yaitu promotion. Promotion ialah kegiatan yang dilakukan untuk berkomunikasi dan mempromosikan produknya
kepada target pasar untuk mempengaruhi calon pembeli. Yang keempat yaitu place. Place ialah tempat yang dilakukan untuk membuat produk dalam menyediakan barang dan jasa sesuai keinginan konsumen. Next. Yang kelima yaitu people. People ialah orang yang memiliki adil dalam memberikan atau menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Yang keenam yaitu proses. Proses ialah kegiatan yang tepat untuk menciptakan kualitas bahan dan pelayanan terhadap pelanggan agar berjalan dengan efisien. Yang ketujuh yaitu physical evidence. Physical evidence ialah bentuk fisik yang dapat membantu konsumen memahami produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan, seperti fasilitas fisik, merek, dan desain kemasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Profil usaha. Di sini nama usahanya adalah Dimsum Eat. Slogannya halal, enak, dan terjangkau. Dimsum Eat adalah usaha kuliner dimsum mentai yang fokus pada pembuatan dan penjualan dimsum berkualitas yang tinggi. Kami menawarkan dimsum dengan rasa autentik dan bahan pilihan yang halal dan higienis. Produk ini cocok untuk dinikmati di mana saja, baik untuk cemilan, acara keluarga, maupun menu bisnis dikemas secara higienis dengan teknologi vakum serta dapat disimpan dalam freezer untuk konsumsi praktis. Harga bersahabat dan cocok untuk semua kalangan dengan harga seperti tersebut yang dibuat dengan daging ayam dan kulit dimsum dengan bahan yang berkualitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Selanjutnya ada analisis 7P. Yang pertama itu ada produk. Produknya adalah dimsum mentai. Yang kedua ada price atau harga. Di sini harganya tertera 25.000 per boxnya. Yang ketiga ada promotion. Atau promosi kita itu melalui sosial media. Ada TikTok dan juga WhatsApp. Yang keempat itu ada place atau tempatnya. Itu berada di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Yang kelima ada people atau orang yang kita tuju untuk kita pasarkan penjualan. Itu ada Gen Z, ada pecinta kuliner, dan kita juga menjuru kepada semua kalangan. Yang keenam ada proses. Prosesnya itu dengan cara sistem pesanan berupa pre-order. Jadi kita nggak berproduksi setiap hari. Hanya saat ada pesanan saja baru kita produksi. Next. Terus yang ketujuh ini ada physical evidence atau bentuk fisiknya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap yang pertama ada strength atau kekuatan. Ini merupakan faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis terhadap apa yang kita perjualbelikan. Seperti analisa dari produk yang kita miliki adalah dimsum mentai yang dipadu dengan chili oil sehingga menciptakan rasa yang autentik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ini merupakan faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis terhadap apa yang kita perjualbelikan. Contohnya dengan menciptakan varian tambahan pada dimsum mentai. Next. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Faktor yang menjadi peluang dalam bisnis terhadap apa yang kita perjualbelikan. Seperti analisa peluang adalah dengan memiliki tempat atau outlet yang strategis dengan akses yang mudah, ramai, dan potensial untuk berkembang. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Jadi faktor yang menjadi ancaman kita dalam berbisnis terhadap apa yang kita perjualbelikan. Di sini ancaman kita yaitu adanya pesaing pasar dengan harga yang lebih terjangkau atau harga yang lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Kesimpulan, konsep pemasaran yang jelas akan sangat membantu bisnis bertahan dan bahkan unggul dalam persaingan bisnis yang ketat. Oleh karena itu, gagasan pemasaran yang digunakan perusahaan selalu berubah. Perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk mencapai tujuan pemasaran. Bagian dari strategi pemasaran perusahaan adalah memenuhi permintaan pasar. Makalah ini membahas gagasan promosi
dan strategi penjualan dimsum mentai. Untuk memenuhi harapan konsumen yang terus meningkat dan mengatasi tantangan di pasar, tujuannya adalah menemukan pendekatan yang efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.